Halo teman-teman, sebelumnya kenalin nih, namaku Ratu Hakim Nugrahani atau biasa dipanggil Ratu, di mana aku akan menemani teman-teman semua selama beberapa menit ke depan. Di sini aku mewakili kelompokku, yaitu kelompok 6 dengan anggota sebagai berikut. Nah, dalam video ini kita akan membahas tentang regulasi pada laki-laki dan perempuan. Regulasi sendiri merupakan suatu proses pembentukan hormon pada diri manusia, di mana dalam proses regulasi ini terdapat 3 organ yang berperan dalam mengatur pembentukan hormon pada manusia, yaitu yang pertama ada hipotalamus, kedua ada hipofisis, ketiga ada ovarium bagi perempuan, dan testis bagi laki-laki. Oke, kita mulai dari yang perempuan dulu ya. Regulasi hormon pada sistem wanita diawali dengan ovarium yang akan memberi sinyal neuron sensoris kepada hipotalamus ketika akan melakukan oogenesis. Lalu, hipotalamus akan mengeluarkan GnRH dan akan memberi sinyal kepada hipofisis untuk mengeluarkan hormon FSH. Hormon FSH atau follicle stimulating hormone sendiri akan berfungsi di dalam proses oogenesis. Lalu, bagaimana proses oogenesis itu terjadi? Oogenesis atau pembentukan sel telur diawali dengan oogenium yang akan berubah menjadi oosit primer. Lalu, oosit primer akan berubah menjadi oosit sekunder. Dan oosit primer tadi ada pada folikel oosit sekunder. Sedangkan oosit sekunder ada pada folikel de Graaff. Lalu, folikel de Graaff akan menghasilkan hormon estrogen. Dan hormon tersebut akan kembali memberi sinyal kepada hipotalamus. Kemudian, hipotalamus akan mengeluarkan GnRH kembali, lalu ditangkap oleh hipofisis. Kemudian, mengeluarkan hormon LH. Hormon LH ini berfungsi untuk ovulasi kepada folikel de Graaff, sehingga sel telur keluar dari folikel de Graaff dan dikeluarkanlah korpus luteum dan oosit sekunder. Korpus luteum akan menghasilkan hormon progesteron. Maka, progesteron akan memberikan sinyal negatif kepada hipotalamus dan hipofisis supaya tidak menghasilkan hormon FSH dan LH. Nah, itu tadi merupakan gambaran atau alur dari proses oogenesis pada perempuan. Aku harap teman-teman semua paham ya. Lalu, sekarang kita akan lanjut lagi nih ke proses oogenesis pada laki-laki. Siap ya? Oke. Untuk regulasi pada laki-laki sendiri dipengaruhi oleh hipotalamus, hipofisis anterior, dan testis, di mana hipotalamus akan mensekresikan GnRH untuk merangsang hipofisis anterior guna menghasilkan FSH dan LH. Lalu, LH menstimulasi sel Leydig untuk menghasilkan testosteron. Sedangkan FSH menstimulasi sel Sertoli untuk menghasilkan AGP dan inhibin. Setelah itu, testosteron dan AGP akan memacu terjadinya proses spermatogenesis. Testosteron dalam dosis tinggi akan menghambat aksi hipotalamus dalam memproduksi GnRH, sehingga kadar GnRH berkurang.
dan kadar LH dan FSH akan kembali normal. Nah, itu tadi merupakan gambaran dari proses terjadinya oogenesis pada laki-laki dan perempuan. Aku harap penjelasanku tadi mudah dipahami oleh teman-teman semua ya. Oke, sampai sini aja aku nemenin kalian semua. See you, bye-bye.